Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Bu Yulia. Untuk hari ini dalam pembelajaran tematik kelas 3 SD, tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca di pembelajaran 4. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya nak. Dengan berdoa, kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kompetensi dasar yang harus Anda capai untuk pembelajaran hari ini, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 33 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Sedangkan muatan pembelajaran PPKN dengan KD 34 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus anak ibu capai dalam proses pembelajaran di setiap masing-masing muatan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai dalam proses pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi materi anak. Dalam pembelajaran 4, cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung. Siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, perhatikan gambar ya nak. Beni dan teman-teman sedang membawa artikel koran untuk mencari pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Ayo mengamati. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Edo, ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Lani, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Apa yang dibilang Beni? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Sedangkan Siti berkata, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Beni mengatakan, kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Dayu, setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, Ananda Ibu amati dulu percakapannya. Kita lanjut. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Setelah Ananda amati artikel koran tersebut, percakapan tersebut, sekarang kita disuruh membaca lagi apa judulnya, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak.
Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Nah, ini isi artikel yang pertama yang dibaca oleh Siti dan teman-teman. Kita lanjut. Untuk artikel yang kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Dalam koran republika.co.id Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, ini isi artikel yang kedua yang dibaca oleh Siti dan teman-teman. Ayo berdiskusi. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Setelah Ananda baca tadi tentang artikel yang kedua tersebut, Ananda akan menemukan istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Apa yang Beni bilang, menurut saya istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Itu menurut Udin. Bagaimana menurutmu Edo dan Beni? Apa yang Beni bilang? Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel yang kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Itu yang ditemukan Beni tentang kata yang istilah khusus dari artikel tersebut. Terus apa yang Edo bilang? Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah yang khusus terdapat pada artikel 1 dan 2. Dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Bisakah Anda temukan selain yang ditemukan oleh Beni dan teman-teman? Nah, kata atau istilah khusus di artikel pertama yaitu cuaca panas. Untuk yang kedua, perubahan cuaca tidak menentu. Ini adalah contoh dari sekian informasi atau kata yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Bisakah Anda temukan? Selain ini, bisa dong. Ayo mengamati. Tak terasa, waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi. Kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas? Edo, saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Apa yang bilang Siti? Kami lebih suka bermain lompat tali. Terus apa yang dibilang Udin? Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Apa yang dibilang Benny? Saya lebih suka membaca buku. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih
lebih lapang. Karena cuaca hujan, Siti dan teman-teman memilih bermain di kelas. Apa yang rencana mereka bermain yaitu kalau Edo, kalau Siti dia lebih suka bermain lompat tali. Sedangkan kalau Udin dia berpendapat main tapak gunung. Kalau Beni dia lebih suka membaca buku. Nah, itu adalah contoh permainan yang dimainkan oleh Siti dan teman-teman. Karena hari hujan, dia memilih di dalam kelas. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, itu adalah setelah mereka bermain, apa tugasnya? Yaitu membersihkan kembali, membersihkan bekas kapur, permainan tapak gunung, merapikan tali, buku dan kelereng. Tahukah kamu apa penting sikap hidup bersatu? Tadi Siti dan teman-teman bersama-sama merapikan kelas kembali. Itu contohnya dari sikap hidup bersatu. Sangat penting bagi kita untuk bersatu dalam keberagaman agar kita dapat saling bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Dengan bersatu, negara juga akan semakin kuat. Setelah Siti tadi bermain di kelas, yaitu apa permainan tadi? Contohnya lompat tali, bermain tapak gunung, dan membaca buku. Nah, setelah itu mereka bersatu untuk membersihkan kelas. Pekerjaan mereka menjadi cepat selesai karena mereka bersatu bekerja sama. Nah, itu penting bagi kita untuk bersatu dalam keberagaman. Karena permainannya tidak satu, yaitu ada beberapa macam permainan, tetapi mereka tetap bersatu untuk bekerja sama dalam membersihkan kelas. Apakah Nanda bisa mengamalkan sikap pentingnya hidup bersatu? Bisa ya Nanda ya? Karena dengan sikap bersatu, kita dapat bekerja sama demi kemajuan negara Indonesia. Sampai di sini Ananda paham terhadap penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi? Kalau Ananda paham, berarti pembelajaran kita telah selesai ya nak. Untuk hari ini, apa aja pembelajaran yang kita pelajari yaitu tentang menggali informasi terkait dengan perubahan cuaca bagi kehidupan manusia terhadap teks atau artikel yang kita baca tadi. Yang kedua, Ananda bisa mencontohkan sikap hidup saling bersatu dan mengapa pentingnya sikap hidup saling bersatu. Sampai di sini Ananda Ibu paham? Bisa ya nak? Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yaitu dengan menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan mengatur jarak. Sampai di sini Ananda Ibu paham? Nah, tetap semangat ya Nanda. Tetap subscribe video pembelajaran Ibu. Apabila bermanfaat, bagikan. Dan semoga video channel Ibu tetap berkembang. Ya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.